sambung nomor 5 pada balok ABCD IFGH. AB sama dengan 12, BC sama dengan 3, EA sama dengan 4. Carilah jarak B ini dengan AG ya. Berarti sekarang kita tarik garis AG, ini B. Berarti jarak B adalah proyeksikan tegak lurus B ke garis AG. Misalkan bayangan proyeksi B adalah B aksen. Maka jarak AG ke B adalah panjang B aksen ya. Panjang B aksen. Nah, sekarang coba kita lihat BG dengan AB itu tegak lurus karena AB ini tegak lurus bidang A, B, C, G, E ya. Sehingga sekarang di sini tegak lurus, perhatikan di sini jadi tegak lurus, maka kita cari panjang BG. Panjang BG di sini 4 ya. Sehingga panjang BG kita cari di sini BG sama dengan akar pangkat 2 dari siku-siku di C, berarti 4 kuadrat tambah 3 kuadrat. Berarti ini sama dengan akar 16 tambah 9 akar 25. Berarti ini sama dengan 5. Berarti di sini sama dengan 5. Kemudian kita lanjut panjang AG. AG pakai segitiga ABG. Berarti AG sama dengan akar pangkat 2 dari 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. 144 tambah 25 sama dengan akar dari 169 sama dengan 13. Berarti panjang ke sini, panjangnya ini sama dengan 13. Nah, kembali kita menggunakan konsep dua segitiga. Dua segitiga ABG sama dengan dua segitiga ABG. Kita pakai alasnya AB, maka tingginya BG, berarti menjadi 12 kali 5 bagi 2 ya. Kalau kita pakai alasnya 13, maka tingginya BB aksen. BB aksen dikali 13 bagi 2. Ini bis, berarti BB aksen sama dengan 5 kali 12, 60 bagi 13. Sehingga 13, 60 bagi 13, 4 ya. 4 kali 13, 52. 60 kurang 52, 8 per 13. Kita lanjut soal berikutnya, Dimas beraturan T ABCD. ABCD adalah persegi dengan panjang rusuk 4 ya. Seperti di bawah saya sudah tulis rusuknya 4, sedangkan sisi tegaknya 6. Ditanya di sini adalah carilah jarak C ke AT. Ini jarak C ke AT di sini. Berarti jarak C ke AT adalah proyeksi tegak lurus dari C ke garis AT. Misalkan bayangan C itu adalah C aksen ya. Sehingga jarak AT ke C adalah panjang C aksen. Coba perhatikan, kita pindahkan gambar ke sebelah. Kita cari panjang AC. AC-nya ini adalah diagonal sisi. Karena sisinya 4, maka AC-nya panjangnya ini adalah 4 akar 2. Maka di sini 2 akar 2. Ini 2 akar 2. Kita cari panjang T aksen. T aksen sama dengan 6 kuadrat dikurang 2 akar 2 kuadrat. Coba kita hitung. 36 kurang 8 sama dengan 28. 28 itu sama dengan 4 kali 7, berarti 2 akar 7. 2 akar 7.
Di sini 2 akar 7. Maka sekarang kita mau cari jarak AT ke C, yaitu C aksen. Kita kembali menggunakan dua segitiga ya. Dua segitiga ATC sama dengan dua segitiga ATC. Dua segitiga ATC kita pakai alasnya AC. Maka tingginya adalah titik aksen, yaitu 2 akar 7. Maka di sini 4 akar 2 kali 2 akar 7 bagi dengan 2 sama dengan, kita pakai alasnya AT, berarti 6. Tingginya C aksen. C aksen kita belum tahu, mau dicari bagi 2. Ini kita lihat di sini. Sehingga sekarang C aksen sama dengan 4 kali 2 kali akar 2 kali akar 7, akar 14 bagi 6. Ini bagi 2, berarti di sini 3. Sehingga C aksen sama dengan 4/3 akar 14. Demikian. Sehingga jawabannya adalah B. Kita lanjut nomor 6. Diketahui segitiga TABC, TA tegak lurus bidang ABC. Perhatikan di sini, ini TA tegak lurus bidang alas ini ya. Kemudian panjang AB sama dengan AC sama dengan 4. Ini AB sama dengan AC sama dengan 4. Terus tingginya 2 akar 14. Nah, sekarang kita cari jarak A ke garis titik, di mana D itu di tengah-tengah dari BC. Nah, kita lihat ini. Ini tadi 4. Ini 4. Sekarang kita cari dulu panjang BC ya. Panjang BC kita cari di sini, panjang BC. BC sama dengan 4 kuadrat tambah 4 kuadrat. 16 jadi 32 akar 32. 16 kali 2 sama dengan 16 kali 2 akar 16, 4 jadi 4 akar 2. Berarti ini 4 akar 2 bagi 2 karena ini ada di tengah-tengah, berarti di sini 2 akar 2, di sini 2 akar 2. Sekarang kita hitung panjang AD ya. AD sama dengan akar pangkat 2 dari 4 kuadrat dikurang 2 akar 2 kuadrat. Berarti sama dengan 16 dikurang 2 akar 2 kuadrat kali 2 di 8. Berarti di sini sama dengan akar 8 sama dengan 2 akar 2 ya. Berarti AD-nya ini 2 akar 2. Sekarang kita hitung TD. Di sini. Berarti TD sama dengan akar pangkat 2 dari 2 akar 2 kuadrat ditambah 2 akar 14, yaitu tinggi TA ya. Kita hitung 2 akar 2 kuadrat 8, 2 kuadrat 4 kali 14, 4 kali 14 56, berarti tambah 56. Berarti ini sama dengan akar 64 ya. Berarti ini sama dengan 8. Berarti sekarang panjang TD sama dengan 8. Nah, tadi jarak dari A ke garis TD, perhatikan proyeksikan A tegak lurus ke TD. Berarti proyeksi tegak lurusnya garis yang biru ini ya. Garis yang biru, misalkan bayangan A adalah aksen, maka jarak A ke TD adalah panjang A aksen.
Sehingga di sini kita cari pakai 2 segitiga lagi. 2 segitiga ATD sama dengan 2 segitiga ATD. 2 segitiga ATD kita pakai alasnya AD, maka tingginya TA. Sehingga di sini 2 akar 14 kali 2 akar 2 dibagi 2 sama dengan alasnya TD, berarti 8 dikali A aksen bagi 2. Ini kita coret. Sehingga sekarang kita dapatkan A aksen sama dengan 2 kali 2 kali akar 2 kali akar 14 dibagi 8. Bagi 8 ini 2 kali 2 4, ini ke sini 2. Sehingga sekarang di sini sama dengan 2 kali 14 28. 28 itu adalah 4 kali 7, berarti 2 akar 7. 2 akar 7 bagi 2. Sehingga hasilnya sama dengan ini ke sini akar 7. Sehingga jawabannya adalah akar 7. Kita lanjutkan soal berikutnya. Diketahui panjang AB pada balok ABCD FGH 6, 12. Panjang AB-nya 6, panjang AI-nya 6. Titik P terletak pada AB dengan perbandingan AP banding PB sama dengan 2:1. Kemudian Q terletak pada DP dengan perbandingan DQ banding QP adalah 1:4. Jika R ada pada EF dengan perbandingan ER banding EF, RF sama dengan 2:1, maka carilah jarak Q dengan R. Oke, baik. Nah, sekarang sudah saya gambar bidangnya, bidang supaya mudah dipahami. Nah, perbandingan AP banding PB sama dengan 2:1, berarti panjang AP-nya sama dengan 2/3 kali 12. Berarti ini sama dengan 4 sama dengan 8. Berarti di sini 8, di sini 4. Kemudian kita cari panjang DP. Sama dengan akar dari, perhatikan di segitiga ini, siku-siku di sini, berarti sama dengan 8 kuadrat, ini 8 kuadrat, ditambah 6 kuadrat ya. 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. 8 kuadrat 64 tambah 36, 100, akar 100 sama dengan 10. Berarti DP-nya 10. DP sama dengan 10. Nah, kita cari panjang QP. QP sama dengan 4/5 kali 10. Seperti ini 2. Karena perbandingannya tadi 1:4 ya. 4 kali 2 ini 8. Jadi sekarang di sini 8. Di sini 2 ya. Panjang PR itu adalah 6. Sehingga sekarang kita cari jarak QR. Maka QR sama dengan, lihat segitiga RPQ, akar pangkat 2, 6 kuadrat tambah 8 kuadrat sama dengan 36 tambah 64 sama dengan akar 100 sama dengan 10. Jadi jawabannya adalah 10. Kita lanjutkan satu soal terakhir. Diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 12, berarti 12. P terletak pada DH dengan perbandingan DP banding PH sama dengan 1:2.
Q terletak pada BG dengan perbandingan BQ banding QG sama dengan 3:1. Itulah jarak P ke Q. Mari kita hitung dulu panjang DP ya. DP sama dengan perbandingannya 1:2, berarti 1/3 ya. Jadi DP-nya itu 1/3 kali panjang rusuk 12. Ini sini 4, berarti DP-nya 4. PH-nya 12 kurang 4, ini 8. Kemudian untuk menghitung jarak PQ, kita bentuk bidang segi 4 yang melalui Q dan P. Nah, bidang segi 4-nya kita tarik garis sejajar DH dengan garis melalui Q. Misalkan garisnya H aksen H. Sehingga sekarang DH dengan H aksen, D aksen sejajar. Di sini siku-siku. Karena ini sejajar, di perpotongan ini tarik sejajar di Q. Nah, sekarang kita cari panjang H aksen Q. Nah, karena perbandingannya ini 1, ini 3:1, maka H aksen Q di aksen juga perbandingannya jadi 1:3. Sehingga sekarang kita cari H aksen Q sama dengan 1/4 dikali 12. Sehingga ini sama dengan 3. Jadi di sini 3, berarti di sini 3. Di sini tadi 4. Panjang PH tadi 8 kurang 3, berarti di sini 5. Sekarang kita cari panjang D aksen. Sama dengan, lihat di sini, ini perbandingannya 1:3, maka di sini juga 3. Di sini 12. Maka D aksen adalah 12 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Ini sama dengan 144 ditambah 9. Ini sama dengan akar 153. Berarti di aksennya akar 153. Maka di sini juga 153 akar. Di sini 3, maka di sini 3. Panjang PH tadi 8 yang ini. Kurangin 3, berarti sekarang di sini jadi 5. Sekarang kita pakai segitiga P, Q aksen. Sehingga PQ sama dengan akar 153 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Ya, akar ya. Berarti ini sama dengan akar 153 kuadrat sama dengan 153 ditambah 25, berarti sama dengan akar 178. Demikian jadi jawabannya akar 178. Semoga pembahasan soal kali ini dapat bermanfaat sehingga kamu lebih terampil lagi untuk menyelesaikan soal-soal jarak dalam ruang. Semangat, ayo paham.